Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Amir Adi Kasim Zaki dengan NIM 22403197. Institut Agama Islam Kediri, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan manajemen resiko terhadap perusahaan. Di sini jelaskan manajemen risiko perusahaan adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Risiko dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk keuangan, operasional, strategis, teknologi, atau eksternal. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini ada contoh studi kasus pada perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi barang konsumsi dengan target pasar domestik dan internasional. Perusahaan menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi operasional, keberlangsungan, dan reputasinya. Yang pertama harus kita lakukan adalah mengidentifikasi risiko. Di sini terdapat risiko operasional, risiko keuangan, dan juga risiko kepatuhan, risiko strategis, dan terakhir risiko teknologi. Pada risiko operasional mencakup hambatan dalam proses produksi yang berdampak langsung pada kelancaran bisnis, ya seperti gangguan produksi atau kekurangan bahan baku. Pada gangguan produksi terlihat akibat kerusakan mesin produksi yang memerlukan perbaikan atau pengganti suku cadang. Hal ini dapat menghentikan produksi dan menyebabkan keterlambatan pengiriman pesanan. Kekurangan bahan baku. Pada kekurangan bahan baku, gangguan rantai pasokan dari vendor, keterlambatan pengiriman atau kelangkaan bahan baku di pasar dan menghambat proses produksi. Pada risiko keuangan berkaitan dengan aspek moneter yang dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Fluktuasi nilai tukar mata uang itu adalah termasuk pada risiko keuangan. Perusahaan manufaktur yang melakukan ekspor sangat bergantung pada nilai tukar mata uang asing. Perubahan mendadak dapat mengaruhi pendapatan dan margin keuntungan. Bukan hanya itu, di sini terdapat keterlambatan pembayaran. Pada keterlambatan pembayaran dari pelanggan besar mengakibatkan arus kas terganggu dan dapat mengaruhi operasional harian perusahaan. Untuk selanjutnya adalah risiko kepatuhan. Pada risiko kepatuhan muncul akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap regulasi atau kebijakan pemerintah yang berlaku. Nah, ini termasuk juga pada risiko kepatuhan. Pada risiko kepatuhan ini, perubahan regulasi pemerintah, misalnya penerapan standar lingkungan yang lebih ketat atau aturan ketenaga kerja yang baru dapat memaksa perusahaan menyesuaikan perusahaan pada proses produksinya. Pada perubahan regulasi pemerintah, ini adalah risiko kepatuhan yang harus diperhatikan secara berkelanjutan karena pada reputasi perusahaan sangat berpengaruh. Yang selanjutnya adalah pelanggaran standar. Ketidakpatuhan terhadap standar lingkungan seperti limbah produksi yang mencerminkan lingkungan dapat menyebabkan sanksi hukum, denda, atau kerugian reputasi. Untuk selanjutnya adalah risiko strategi. Risiko strategi berhubungan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa risiko strategi yang berpengaruh pada perusahaan. Yang pertama adalah munculnya pesaing baru. Pesaing baru
dengan produk serupa dan harga yang lebih rendah dapat mengancam rancangan pasar perusahaan. Yang selanjutnya adalah perubahan tren pasar. Preferensi pelanggan yang berubah dapat menyebabkan produk yang ditawarkan menjadi kurang relevan sehingga permintaan menurun. Nah, ini sangat berpengaruh pada resiko strategis karena tren pasar itu selayaknya perusahaan ini harus mengikuti zaman ya. Karena kan semakin lambat laun semakin canggih dan juga harus mendengarkan masukan-masukan konsumen dan hanya tidak sering dan hanya tidak memikirkan pada produksi yang lama, dan kita harus mempunyai inovasi yang terbaru agar konsumen itu tidak bosan untuk membeli produk kita. Yang selanjutnya adalah resiko teknologi. Pada resiko teknologi muncul akibat ketergantungan pada teknologi dalam operasional dan sistem informasi. Di sini ada serangan cyber. Ini adalah termasuk risiko teknologi karena ancaman keamanan terhadap sistem informasi perusahaan itu sangat berpengaruh pada kelancaran perusahaan, seperti pencurian data atau ransomware dapat mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian finansial. Risiko teknologi bukan hanya itu. Kegagalan mengadopsi teknologi baru itu adalah risiko teknologi pada perusahaan. Ketidakmampuan perusahaan untuk mengimplementasikan teknologi baru yang lebih efisien dapat membuatnya kalah bersaing dengan perusahaan yang lain yang lebih inovatif. Dengan memahami risiko-risiko tersebut, perusahaan manufaktur dapat menyusun strategi yang tepat untuk mengantisipasi, memitigasi, dan meminimalkan dampak dari setiap risiko yang dihadapi. Lanjut, untuk selanjutnya adalah analisis risiko. Risiko tersebut dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap perusahaan. Nah, ini analisis risiko adalah proses penilaian terhadap kemungkinan terjadinya risiko serta dampaknya terhadap operasional dan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks perusahaan manufaktur, risiko dianalisis berdasarkan dua kriteria utama. Satu, kemungkinan terjadinya probability, dan dua, dampak impact. Salah satu yang bisa dianalisis risiko pada perusahaan yaitu satu adalah gangguan produksi. Pada gangguan produksi, kemungkinan terjadinya tinggi. Mesin produksi memiliki tingkat keausan yang tinggi jika tidak dipelihara dengan baik, dan dampaknya sangat besar. Gangguan produksi dapat menghentikan proses manufaktur, menyebabkan keterlambatan pengiriman produk, hilangnya pendapatan, dan menurunnya kepuasan pelanggan. Kemungkinan terjadinya pada perusahaan manufaktur ini adalah sedang. Gangguan dari vendor atau distribusi bisa terjadi karena faktor eksternal seperti cuaca atau krisis global. Yang selanjutnya adalah fluktuasi nilai tukar. Pada fluktuasi nilai tukar, kemungkinan terjadinya sedang karena fluktuasi nilai tukar ini terjadi di pasar global dan tidak dapat diprediksi sepenuhnya. Dampak yang membuat fluktuasi nilai tukar mata uang itu besar adalah penurunan nilai tukar dapat mempengaruhi pendapatan ekspor dan meningkatkan biaya bahan atau impor, dan juga dapat mengurangi margin keuntungan. Yang selanjutnya adalah perubahan regulasi. Pada perubahan regulasi ini adalah di sini juga termasuk
dalam resiko strategis. Dalam perubahan regulasi, biasanya tidak berubah dalam waktu singkat, tetapi tetap memerlukan pemantauan. Ini mungkin terjadinya adalah rendah, karena di sini dijelaskan regulasi biasanya tidak berubah dalam waktu singkat, tapi tetap memerlukan pemantauan. Jadi tidak sewaktu-waktu bisa datang pada resiko kepatuhan. Dalam signifikan, jika terjadi perubahan regulasi, misalnya standar lingkungan memerlukan investasi besar untuk penyesuaian proses produksi. Nah, itu juga berpengaruh pada risiko kepatuhan. Yang selanjutnya adalah strategi mitigasi risiko. Risiko bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampaknya terhadap operasional keuangan dan reputasi perusahaan. 1. Strategi mitigasi risiko yang harus diperhatikan adalah gangguan produksi. Pada gangguan produksi, kinerja mesin atau rantai pasokan, strategi mitigasi juga harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemeliharaan preventif dan prediktif. Melakukan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap mesin produk untuk menghindari kerusakan mendadak. Yang selanjutnya diversifikasi vendor dan cadangan bahan baku. Bekerjasama dengan lebih dari satu pemasok bahan baku untuk mengurangi risiko keterlambatan pengiriman. Untuk selanjutnya adalah fluktuasi nilai tukar. Risiko keuangan berhubungan dengan arus kas, fluktuasi nilai tukar, dan manajemen keuangan perusahaan. Pada strategi mitigasinya, satu adalah hedging atau kontak lindung nilai. Menggunakan instrumen keuangan seperti forward contract atau ground swap untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Wifi kecepatan 10 Mbps itu banter. Wifi kecepatan. Yang selanjutnya strategi mitigasi risiko kepatuhan. Pada strategi mitigasi risiko kepatuhan, di sini ada perubahan regulasi. Risiko kepatuhan berkaitan dengan perubahan regulasi dan kepatuhan terhadap standar lingkungan atau tenaga kerja. Di sini bisa melakukan strategi mitigasinya dengan pemantauan perubahan regulasi, menyediakan legal team atau bekerjasama dengan konsultan hukum untuk memantau kebijakan pemerintah yang baru. Untuk selanjutnya adalah serangan cyber. Serangan cyber termasuk pada risiko strategis termasuk ke dalam risiko teknologi, karena di sini kita harus memperkuat keamanan cyber, mengimplementasikan sistem keamanan tingkat lanjut seperti firewall, antivirus, enkripsi data, dan pemantauan sistem secara real time. Dan untuk yang terakhir adalah pesaing baru. Ini adalah strategi mitigasi risiko yang sangat berpengaruh pada perusahaan. Inovasi produk dan sisi pasar itu penting karena dapat melancarkan produksi perusahaan. Dan juga inovasi produk dan sisi pasar menciptakan produk inovasi sesuai dengan tren pasar terkini. Melakukan survei rutin terhadap kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar untuk mempertahankan relevansi produk. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
Bila kurang jelas bisa di-searching sendiri ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.